Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biar gak story. Innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan semua kita selalu mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tetap istiqomah dalam rutinitas untuk duduk di majelis taklim ini. Mudah-mudahan malam hari ini duduknya kita ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Kiai kemana? Pulang kampung, Cirebon, sama Bu Haji. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan ramalan Nabi, prediksi Nabi. Ya, prediksi itu ramalan ya. Coba ya. Jadi apa yang terjadi pada hari ini itu sudah diprediksi, sudah diramal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramalan Nabi ini bukan seperti ramalan Jugo Bodo, bukan seperti ramalan mendiang Mama Loren, bukan seperti ramalan dukun. Tapi apa yang dibicarakan oleh Nabi, yang diprediksi oleh Nabi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Nabi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini ketika berbicara tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi Nabi berbicara itu semata-mata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Bu Haji. Ya, wa alaihi salam. Apa yang diprediksi 14 abad lebih yang lalu oleh Nabi yang akan terjadi pada umatnya itu sudah dibicarakan. Jadi yang terjadi sekarang ini memang sudah diprediksi oleh Nabi. Apa ramalan Nabi itu? Apa prediksi Nabi yang akan terjadi kepada umatnya? Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Nasaihid Diniyah di hadis yang kelima, pojok kiri paling akhir. Kalau ada hidayat kan begitu.
Ya sampean bilang di pojok mana juga nggak tahu sampean. Biar sampean saya bergaya aja di pojok kiri yang 4 baris dari bawah. Nggak bakalan nyari sampean mana Ustadz bener nggak gitu. Ya, gaya aja. Jadi apa yang diprediksi oleh Nabi terjadi pada hari ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza fa'alat ummati 15 khoslatan halla bihal bala. Kalau umatku melakukan 15 dosa ini, maka pantas umatku itu dapat bala. Bala itu adalah ujian dari Allah yang tidak nyaman disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Ya Pak ya, itu bala, kualat namanya. Paham? Bala itu dalam kualat gitu loh. Kalau kualat itu kan nggak ada yang baik, ya kan? Bala itu pasti sesuatu yang tidak enak. Asalnya kaya raya jadi miskin, asalnya sehat jadi sakit, asalnya tenang jadi apa namanya ribut, gak nyaman. Maka kalau 15 dosa ini sudah dilakukan oleh umatku, maka pantas mendapatkan bala. Paham ya judulnya ya? Judulnya dulu paham sampean. Ya Pak ya? Kalau umatku melakukan 15 dosa ini, maka pantas mendapatkan ujian yang tidak nyaman. Yang pertama, kila wa ma hunna ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, wa ma hunna ya Rasulullah, apa yang 15 hal itu yang bisa menyebabkan bala dari Allah? Dijawab oleh Nabi, qala idza kana al-maghnamu duwalan. Kalau jabatan, kalau kepemimpinan itu sudah direbut. Sekarang direbut nggak? Direbut nggak? Nggak. Jabatan direbut nggak sekarang? Hah? Rebutan. Ketua RT sudah pemilihan, sudah kasakusuk nggak sekarang? Iya. Ketua RT aja sudah tempel foto, sudah lobby, bahkan sudah ada serangan fajar. RT loh, ya, apalagi RW. Hah? Karena sudah ini jabatan sudah direbut. Ya? Dulu gak ada yang mau, gak ada gajinya. Pokoknya kalau sudah ada duit, nah pasti rebutan. Kades, kepala desa di kampung, rebutan enggak? Rebutan bengkok. Bahkan sekarang dana desa itu 2 miliar. Naikin. Di Kerawang, saya kan kalau Jumat kelima itu jadwal saya di Kerawang. Ada pemilihan lurah. Itu cerita orang sana. Sampai habis berapa kalau di sini perebutan kepala desa? Udah Pak Ustadz, ada yang sampai 12 miliar. Kades ada 5 calon. Kata calon pertama, itu ngasih sarung apa? Cap gajah duduk Pak. Oh ini dari saya Atlas Premium. Katanya yang nomor 3 itu nomor 2 ngasih apa? Atlas Premium, BHS. Ya kalau berapa warga BHS semua. Kenapa di sana itu kok berebut seperti itu? Karena di sana Cikarang itu adalah daerah industri. Limbah itu dari pabrik itu lurah mempunyai wewenang untuk tanda tangan pengeluaran barang. Jadi
orang-orang Madura yang ngeluarin barang dapat jatah limbah itu, lurah harus dikasih. Memang sudah aturannya seperti itu. Sudah direbut. Jabatan itu sudah direbut. Di Dapil 2 ini kok saya cerita begini pengajian. Biarin aja. Ya kan hadis Nabi memang begini kan. Di Dapil 2 ini Kecamatan Celincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading. Dari partai berapa? 24 sekarang ya. Saya enggak tahu partai itu berapa. 18. Dari semua partai itu calegnya di Dapil 2 ini sebanyak 140 caleg. Sedang kuota yang direbutkan, kursi yang direbut itu cuma 7 kursi. 133 itu calon stres. Iya. Nanti tanggal berapa pemilihan? 14 Februari. 15 Februari sudah ada orang begini nanti. Linglung. Karena beli sembako dapat ngutang. Ada di Madiun dulu beberapa tahun yang lalu caleg gagal, sore-sore suaranya enggak memenuhi. Udah pakai celana dalam aja lari ke sawah. Stres. Kenapa? Jabatan sudah direbut. Apa enggak boleh ngerebut? Silahkan. Yang penting amanat, adil. Nah, kalau itu jadi seorang pemimpin yang adil luar biasa. Adil. Makanya nanti ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, nanti orang pertama yang mendapat naungan itu di mahsyar, di mana matahari dekat dengan ubun-ubun kita ini. Manusia yang dapat naungan pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Silahkan direbut kalau bisa benar-benar adil. Luar biasa. Jadi RT-nya yang mana nih Pak Indra? Pulang kampung-kampungnya mana? Brebes. Oh, Brebes dia. Kata orang Padang, berebes. Imam yang adil tidak harus presiden. RT yang adil nanti dapat naungan pertama. RW yang adil dapat naungan pertama. Kades yang adil, apalagi presiden adil, dapat naungan. Ketika tidak ada naungan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, Pak. Pemimpin di keluarga adil nanti dapat naungan pertama. Bapak jadi kepala rumah tangga adil, jadi suami adil. Tidak harus istri 2 aja Pak adil itu. Istri 1 bisa enggak adil. Sampean giliran makan di Kelapa Gading di restoran mahal. Makan. Istrinya enggak 25 tahun pernikahan enggak pernah diajak ke restoran. Kalau Haji diajak terus. Saya suka lihat di Facebooknya, makan di restoran sama Pak Haji, nostalgia walaupun sudah sepuh sama anak-anaknya. Alhamdulillah adil.
Ini ada seorang suami makannya di restoran mahal, istrinya makannya sayur asem melulu. Di rumah nggak pernah diajak jalan-jalan makan berdua sama istrinya. Apalagi makan sama janda di luar, royal dia. Ini nggak adil ini. Tapi kalau adil sama istri selalu diajak makan yang enak, adil. Sama anak-anaknya juga adil, nanti dapat naungan pertama. Apalagi punya istri dua adil, tambah dapat naungan. Tapi kalau tidak adil, punya istri dua, giliran di istri yang muda 6 hari, istri yang tua sehari, miring nanti jalannya di dia. Gak adil. Al-imamul adil. Yang pertama kata Nabi, idza kanal magnamu dualan. Kalau sudah jabatan itu direbut. Sekarang sudah terbukti enggak nih? Ramalan Nabi sudah terbukti enggak? Direbut. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Kalau amanat itu sudah dianggap rezeki. Jabatan itu amanat enggak? Ketua RT itu amanat enggak? Amanat. Sudah dianggap rezeki. Ya gimana kalau sudah dianggap rezeki? Dapat bantuan BLT diumpetin sendiri semua. Dikasih saudara-saudaranya aja. Ini rezeki saya. Mohon maaf kalau disinggung. Itu karena sudah dianggap rezeki, bukan amanat lagi. Nanti ini presiden terpilih, pesta pasti, ya kan? Jadi kepala desa terpilih, pesta potong sapi, bukan 1, 2 dipotong. Nah, dianggap rezeki. Nanti ketika ada presiden terpilih, Assalamualaikum, telepon. Waalaikumsalam, Pak, Bapak Fulan. Tolong saya minta kesediaan Bapak untuk menjadi membantu saya selama 5 tahun ke depan. Bapak saya angkat menjadi Menteri Keuangan. Alhamdulillah. Besoknya pesta. Karena dianggap rezeki, bukan dianggap amanat. Kalau amanat, aduh berat ini, tanggung jawabnya. Bisa enggak saya melaksanakan amanat ini? Selalu merenung. Sekarang kan enggak. Ketika dapat jabatan pesta. Makanya ketika menjabat, karena itu dianggap rezeki, banyak UTT apa UTT itu? Akhirnya pakai baju warnanya apa? Oranye. Iya. Ada yang ketika ketangkap jidatnya dibenturin ke tiang listrik. Hah? Dibenturin ke tiang listrik. Langsung diperbal. Dikasih obat mirah. Biar gak dibawa ke penjara. Ada yang begitu. Kenapa? Karena sudah dianggap rizki. Bahaya. Kata Nabi, idza kana wal amanatu maghnaman. Kalau amanat jabatan sudah dianggap rizki. Amanat ini berat. Namun ketika Nabi dalam peristiwa Mi'raj, Nabi ini diperlihatkan kepada sebuah pemandangan. Ada orang badannya kurus, mikul beban 100 kilo, 1 kintal,
Enggak muat Pak, enggak kuat Pak. Tapi minta ditambah lagi 1 kintal lagi, tambah enggak kuat. Minta lagi 1 kintal lagi sampai 300 kilo, tambah enggak kuat. Ditanya oleh Rasul kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu gambaran apa wahai Jibril? Kok orang sudah mikul 100 kilo gak muat minta 200, 200 tambah gak kuat minta 300. Itu gambaran umatmu nanti ketika dikasih amanat gak bisa, minta ditambah lagi. Yang kedua gagal, minta ditambah lagi. Itu gambaran kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada orang jadi RT gagal pengen jadi RW, tambah gagal pengen jadi tambah gagal lagi pengen jadi camat. Sudah camat gagal morat marit pengen jadi wali kota. Gagal pengen jadi gubernur. Semuanya pencitraan. Sekarang ini kan musim pencitraan Pak. Musim pencitraan sekarang ini. Di pesawat biar kelihatan taat beragama, sholat di pesawat. Apa maunya kok di pesawat di video? Akhirnya apa? Tayamum di pesawat. Kaki jadi basuh. Ini kan maunya pencitraan. Ternyata memang nggak bisa Pak, nggak tahu, pencitraan aja. Mana ada tayamum kakinya dibasuh? Hah? Dia merasa, oh ini hebat. Berarti dia nggak ngerti agama. Tayamum menjadi sudah salah. Tayamum itu bukan begini Pak. Tayamum begini. Sekali. Pernah tayamum? Begitu. Jangan tayamum kayak air. Ini pencitraan. Dulu kan musim masuk ke gorong-gorong. Israel sekarang sampai minta bantuan Indonesia untuk mencari bunker Hamas itu biar kita ahlinya Indonesia. Ini candaan Pak, ini candaan. Jangan nanti sampean kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, Israel itu minta bantuan ke Indonesia karena Hamas itu susah ngelawan Hamas dicari karena ada di terowongan. Sampai minta bantuan Indonesia yang paling ahli masuk terowongan, masuk gorong-gorong. Pencitraan. Masa orang gak sunat, kencing gak cebok, pakai sorban, masuk masjid, dan disambut dengan rebana lagi. Semua santri cium tangan, kiainya juga cium tangan. Ya Allah ya Rabbi, musim seperti ini. Yang tadinya nggak suka pakai jilbab, sekarang pakai religi semuanya. Anak-anak yang menghafal Quran ditanya, sudah hafal berapa nak? Sudah hafal juz amma, umur berapa? Umur 7 tahun. Bagus.
Sudah hafal berapa nak? Udah hafal 15. Umur berapa? Umur 16 tahun. Sudah hafal berapa nak? Sudah hafal 30 juz. Umur berapa? 20 tahun. Oh, nanti kalau umur sampai 25 tahun bisa 40 juz ya hafal. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Enggak pernah baca Quran. Enggak pernah baca Quran. Jadi para jemaah sekalian, yang kedua, kalau sudah amanat dianggap rizki. Dulu ada seorang khalifah di Daulah Bani Umayyah, nama khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Pak, seorang konglomerat, ganteng, gagah, pakai pakaian itu selalu parlinti. Ngerti parlinti sampean Pak Wakil? Pecinya kayak orang Madura sampean. Parlinti. Ternyata diangkat Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah. Ditunjuk. Ketika dilantik menjadi khalifah, saking senangnya negara-negara tetangga, masyarakat saking senangnya dengan Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah, banyak yang ngasih hadiah. Ada yang ngasih emas, ada yang ngasih berlian, ada yang ngasih macam-macam hadiah. Tapi setelah dilantik, Umar bin Abdul Aziz ini bukannya pesta, malah nangis. Semalam suntuk nangis karena diangkat menjadi khalifah. Takut dikasih amanat, diberi amanat ini tidak mampu untuk melaksanakan amanat. Nangis semalam suntuk. Sehingga orang-orang terdekatnya itu disangkain anaknya meninggal dunia. Besoknya istrinya yang bernama Fatimah dipanggil. Wahai istriku tercinta Fatimah, ini ada setumpuk emas, berlian, hadiah dari negara-negara tetangga, hadiah dari orang-orang dekatnya, dan aset kita semua. Karena kaya. Sekarang pilih emas atau pilih abang? Kalau orang Betawi ya. Pilih emas atau pilih AA? Kalau istri kita kira-kira pilih apa Pak? Istri kita kira-kira pilih apa? Emas Bang. Bisa dengan. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau pilih emas, cerai kita sekarang. Tapi kalau pilih abang, serahkan emas dan berlian ini dan aset kita ke Baitul Mal. Karena sekarang rakyat umat sedang dalam keadaan ekonomi sedang murat-marit. Kita serahkan ke Baitul Mal. Kita hidup sederhana saja. Kata istrinya, saya pilih abang. Diserahkan itu semuanya ke Baitul Mal. Ini seorang pejabat. Bahkan saking hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz ini punya ruangan kerja. Ketika di dalam ruangan kerja malam, sampai urusan negara dia kerja lembur lah kalau sekarang. Anaknya masuk, ditanya anaknya, nak, berbicara urusan keluarga atau urusan negara? Saya kesini urusan keluarga. Lampunya dimatikan. Kalau berbicara urusan keluarga, jangan pakai fasilitas negara. Ini lampu dibeli pakai uang negara. Coba seperti itu. Ada nggak sekarang? Hah? Ini Umar bin Abdul
Abdul Aziz ini, Daulah Amawiyah yang ekonomi sedang morat-marit, dalam rangka dengan seorang khalifah yang seperti ini, pemimpin seperti ini, 2 tahun setengah dia memimpin. Mengeluarkan zakat di Daulah Bani Umayyah itu sudah tidak ada yang siap menerima zakat. Artinya apa? Fakir miskin sudah tidak ada. 2,5 tahun. Karena jabatan diangkat amanat, masyarakatnya makmur, cuman presidennya, khalifahnya yang hidupnya pas-pasan. Berubah gaya hidupnya. Ketika dia menjadi presiden, jadi khalifah, makannya sederhana, pakaiannya ya enggak seperti dulu, sederhana. Karena kalau saya pakai parlete waktu seperti jadi konglomerat, rakyat saya yang dipakai apa oleh rakyat saya? Itulah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Juga Umar bin Khattab. Ketika jadi khalifah ini benar-benar hati-hatinya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab manggil sahabatnya itu yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat berkebangsaan Persia, Iran kalau sekarang. Dia manggil, wahai Salman, tolong kritik saya. Enggak ada yang saya bisa kritik dari Anda wahai Umar. Tolong kritik saya. Oh iya, karena Anda memaksa saya harus mengkritik Anda. Ya, saya kritik sekarang. Silahkan, kata Umar. Iya, dulu Anda sebelum menjadi khalifah, sebelum diangkat menjadi presiden, Anda kalau makan, siangnya gulai, malamnya gulai. Siang sayur asem, malam sayur asem. Tapi Anda sekarang setelah menjadi khalifah, beda. Siang makan gulai, malam sate. Atau dua-duanya, makan bareng. Mewah makanannya sekarang. Dulu Anda sebelum menjadi khalifah, bajunya, jubahnya siang ini sama, malam sama, gak ganti. Sekarang setelah menjadi khalifah, Anda baju siang lain, malam lain. Dipeluk, dicium itu Umar bin Salman Al-Farisi berterima kasih, dikritik. Sampai seperti itu hati-hatinya. Pernah suatu ketika Umar itu, anaknya Abdullah bin Umar nangis pulang dari sekolah, dari tempat ngaji. Nangis, ditanya, kenapa nak kok nangis Abdullah? Iya Pak, kalau sekarang baju saya ini robek robek tambalan ini diejek oleh kawan-kawanku, malu saya. Anaknya presiden bajunya tambalan. Oh iya, gak tega Umar melihat anaknya pakai baju tambalan diejek oleh teman-temannya, pulang sekolah nangis. Tulis surat. Kalau sekarang Menteri Keuangan, Aminul Daulah, Menteri Keuangan. Isi suratnya, wahai Menteri Keuangan, kalau sekarang saya mau bond, pinjam uang, gaji saya, potong gaji saya, ambil nanti bayar bulan depan gaji saya, potong dengan gaji saya. Diberikan pada Menteri Keuangan. Apa jawabnya Menteri Keuangannya? Mohon maaf Amirul Mukminin, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda.
Siapa yang menjamin kalau Anda hidup sampai bulan depan? Mau ketemu ya orang-orang yang nangis Umar. Bukan nangis karena mau meresafel menteri keuangannya, bukan. Alhamdulillah masih ada orang yang bisa mengingatkan saya. Akhirnya Abdullah sudah berangkat ke sekolah, tidak apa-apa. Itu seorang khalifah, Amirul. Hati-hati dengan amanat. Nah, kalau sudah amanat, sudah dianggap rizki, ini yang bahaya. Kayaknya dua aja ya. Jadi yang pertama nanti berseri, ya kan? Pertemuan yang akan datang, yang ketiga sama keempat. Sekarang dua saja. Jadi akan mendapatkan, kalau melakukan 15 dosa ini akan mendapatkan bala dari Allah. Yang pertama, kalau kepemimpinan itu jabatan sudah dirab. Yang kedua, amanat itu jabatan sudah dianggap rizki. Itu saja dulu, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Cukup ya? Ya, kita memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan negeri kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi seorang pemimpin yang mengajak kita dekat sama Allah. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang membawa kemakmuran untuk rakyatnya. Pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin yang mementingkan kehidupan rakyatnya. Pemimpin, engkau amin terus. Emang harus diamini kan? Iya, kabul. Mudah-mudahan negeri kita ini dengan diberikan pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun gemah ripah loh jinawi toto tentrem kartorahar harjo. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.